Selamat pagi, kami dari tim DNA Osten. Indonesia merupakan negara yang sangat besar, negara kepulauan yang sangat besar, memiliki luas daratan dan lautan berjuta-juta kilometer persegi, dan tempat yang strategis di dunia. Oleh karena itu, ancaman militer dapat datang dari mana saja, terutama di tengah ketegangan global yang meninggi di daerah kawasan Indonesia. Ancaman bisa datang dari musuh yang ingin menguasai jalur transportasi laut utama di dunia, seperti Selat Malaka dan Lombok, atau untuk mengeruk hasil kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, industri pertahanan dan keamanan yang mandiri sangatlah penting untuk Indonesia. Sumbangsih kami sebagai mahasiswa merupakan desain kapal selam DNA Osten. Perkenalkan, saya Oliver Krisna Ramadhani selaku Ketua Tim. Saya Yosef Tio Widiawan selaku anggota tim. Saya Dita Adelia Putri selaku anggota tim. Saya Nafiri Muhammad Kautsar sebagai anggota tim. Saya Bobi Marcelino sebagai anggota tim. Fitur utama kapal selam yang kami desain adalah memiliki F-Radar untuk maneuvering yang optimal, escape pod untuk rescue dalam keadaan darurat, ellipsoidal hull untuk mengurangi hambatan kapal, dan steering AIP untuk memungkinkan kapal selam lebih lama di dalam air. Untuk proses pembuatan desain dimulai dari menentukan principal dimension, yaitu LOA sebesar 60,8 meter, LWL sebesar 52,814 meter, lebar sebesar 6,25 meter, sarat sebesar 5 meter, dan tinggi sebesar 10,5 meter. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan lines plan yang terdiri atas body plan, zero plan, dan half bridge plan. Setelah lines plan didapat, dikembangkan menjadi general arrangement yang terdiri dari ruang akomodasi, ruang informasi, ruang mesin, ruang persenjataan, ruang kru, ruang baterai, serta perlengkapan-perlengkapan kapal lainnya ditambahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Displacement ketika kapal menyelam adalah 1.446 ton, sedangkan displacement submerged 5 meter adalah 1.077 ton. Batan kapal. Seperti pada gambar di samping, kondisi kapal selam berada di permukaan dengan kedalaman sarat sebesar 5 meter, kecepatan dinas yang digunakan sebesar 12 knot, metode dengan metode Holtrop, dengan penambahan sea margin sebesar 15%, total hambatan yang diperoleh adalah sebesar 117,875 kN. Stabilitas. Berikut merupakan tabel load case dari kapal selam DNA Osten dengan kondisi full ballast. Berikut merupakan kurva atau grafik rating lever, kurva GZ. Di sini menunjukkan bahwa dalam kurva berada dalam kondisi positif. Berikutnya adalah checklist dari kriteria stabilitas yang telah diperoleh. Di sini berdasarkan dengan IS code ditampilkan bahwa statusnya adalah pas atau lulus. Selanjutnya adalah seakeeping. Proses analisa seakeeping dilakukan dengan bantuan software Maxhook Motion. Variasi kondisi tinggi gelombang yang digunakan adalah 6 meter berdasarkan gelombang tertinggi di perairan Laut Cina Selatan. Variasi lainnya adalah berupa sudut ombak terhadap kapal, yaitu 180 derajat, 90 derajat, dan 0 derajat. Setelah memasukkan data yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kapal, maka akan diperoleh grafik RAO, MSI, dan CG spektra sebagai berikut. Berikut adalah grafik CG RAO, yaitu grafik yang mewakili gerakan kapal di tengah laut. Selanjutnya adalah CG spektra. Grafik ini mewakili energi gelombang terhadap frekuensi gelombang. Selanjutnya adalah grafik MSI, yaitu mewakili indeks kenyamanan awak kapal ketika berlayar tengah laut. Selanjutnya adalah maneuvering. Proses analisa maneuvering dilakukan dengan bantuan software Mansim V2.01 dengan menggunakan empirical formula terutama pada bagian hydrodynamics derivative. Setelah menginput data sesuai yang telah didapatkan dari perhitungan, maka didapatkan hasil simulasi sebagai berikut. Untuk turning maneuvering didapatkan S-span sebesar 470 meter dan tactical diameter sebesar 855 meter. Selanjutnya adalah zigzag maneuvering, didapatkan first overshoot angle sebesar 12 derajat dan second overshoot angle sebesar 15 derajat. Lalu untuk persenjataan kapal selam terdiri dari 3 senjata dan 1 countermeasure. Untuk persenjataan pertama, Tomahawk Missile Block 5 merupakan misil jelajah, memiliki jangkauan yang cukup besar.
berhulu ledak high explosive dan atau pilihan cluster munition. Kedua, torpedo 47 SAB oleh Swedia, torpedo ringan, memiliki jangkauan efektif 20 km. Dia ini torpedonya kurang dari 3 meter, jadi cukup kecil ya, dan setengah dari torpedo konvensional. Lalu ada torpedo Black Shark dari WASS Italia. Ini torpedo konvensional kelas berat. Ini telah digunakan oleh TNI AL. Lalu untuk countermeasure ada Zoka Acoustic Torpedo Countermeasure. Ini programmable, dia bisa mencegat torpedo yang musuh tembakan ke kapal selam. Untuk persenjataan ini Tomahawk Missile Block 5, ada torpedo 47 SAB, torpedo Black Shark WASS, dan Zoka Acoustic Torpedo Countermeasure yang bisa dilihat di sini. Untuk konstruksi kapal selam, kami menggunakan formula Barlow untuk mencari tebal plat kapal selam yang minimalnya. Kami atur ulang sehingga itu bisa ditemukan ketebalan minimum dindingnya. Untuk regulasi kami menggunakan DNVGL sebagai acuan dan digunakan perbandingan dengan laporan desain kapal selam yang dikeluarkan oleh Virginia Polytechnic Institute. Hal ini dikarenakan karena cukup sulit untuk mendapatkan dimensi konstruksi kapal selam. Nah, yang hijau-hijau di sini di tabel ini bisa dilihat merupakan dimensi persisnya konstruksi kapal selam ini. Ini merupakan desain konstruksi kapal selam. Mesin utama yang digunakan adalah elektrik motor Sinavi Permasin tipe 212A dengan output sebesar 2 MW. Mesin utama yang digunakan merupakan tipe mesin elektrik motor yang menggunakan listrik untuk dapat menghasilkan daya yang diperlukan. AIP. Kapal Diana Austin menggunakan generator Stirling AIP untuk menyuplai baterai. Bahan bakar yang digunakan adalah diesel oil dan nitrogen. Nitrogen dipilih karena sifatnya yang tidak mudah terbakar dan relatif aman jika terjadi kebocoran. Berikut adalah desain layout kamar mesin. Berikut merupakan flowchart sistem kontrol otonomus kendali kapal dan persenjataan. Di sini bisa dilihat di bagian kiri ada sensor-sensor seperti GMS, IMS, radar, dan lain-lain. Di sini data didapatkan dari sensor lalu diproses dan disatukan di sensor fusion, di mana ini disatukan dengan database dibandingkan dengan peta, rute, dan sebagainya. Lalu akan dilakukan aktuasi, tetapi pada tahap aktuasi akan ada pilihan untuk melakukan override oleh manusia jika mana ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Setelah dilakukan aktuasi, hal ini diteruskan ke sistem kontrol senjata dan navigasi. Pada sistem otonomus kendali kapal, beberapa sensor yang digunakan terdiri dari GPS, iridium, radar, acoustic modem transducer, connectivity temperature and depth sensor, serta satelit sonar dengan rancangan peletakan seperti pada gambar. Berikut adalah gambar alur input yang ditandai dengan garis kuning dan output yang ditandai dengan garis merah sistem otonomus persenjataan kapal. Berikut merupakan desain 3D kapal selam. Desain ruangan memungkinkan kapal untuk membawa awak sebanyak 27 kru ketika berlayar. Berikut merupakan 3D show dari kapal selam Diana Austin. Sekian dari tim Diana Austin, terima kasih.